Ma'asyiral hadirin wal hadirat sekalian, rahimakumullah wa azakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang pada malam hari ini Allah anugerahkan kepada kita limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat dipanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Karena kita baru saja diingatkan oleh Allah dengan pergantian tahun dari 2023 ke 2024. Pergantian tahun ini sebenarnya mengingatkan kepada kita, secara fisik memang umur kita nambah. Yang bapak-bapak, ibu-ibu semula umurnya masih 58, sekarang sudah 59. Yang 59 sudah 60. Yang 60 sudah 61. Begitu juga selanjutnya. Akan tetapi pada hakikatnya jatah umur kita berkurang. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang jatahnya semula umurnya masih 8 tahun, sekarang tinggal 7 tahun. Yang 7 tahun tinggal 6 tahun. Yang 4 tahun tinggal 3 tahun. Yang 2 tahun tinggal setahun. Yang 1 tahun habis. Nah, cuma memang Allah sengaja tidak membocorkan jadwal kematian kita agar kita terus berada dalam keadaan yang terbaik dan memperbaiki diri. Apa yang harus kita perbaiki yang punya korelasi dengan kajian kita malam hari ini adalah terkait dengan pelaksanaan ibadah kita. Terutama ibadah yang spesifik yang harus kita perhatikan adalah sholat kita. Baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas kita perlu meningkatkan pemahaman kita terhadap bacaan-bacaan yang kita lantunkan saat kita melakukan salat. Karena itu yang akan membantu kita untuk menggapai khusyuk. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada jaminan dari Al-Quranul Karim surat 29 ayat 40. Itu 45. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dia mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, hari ini orang yang salat 5 waktunya di masjid, yang melakukan kemungkaran banyak atau dikit? Banyak. Bahkan pekan kemarin saya ada pengajian di salah satu perusahaan di Tanjung Priok. Itu habis pengajian teman-teman itu cerita. Ada salah satu masjid di Tanjung Priok itu, seorang jamaah yang ia ketika selesai melakukan sholat berjamaah di masjid, itu sudah ditunggu polisi di luar masjid. Jadi dia keluar, langsung ditangkap oleh polisi karena apa? Ternyata dia adalah pengedar narkoba. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kenapa ini orang rajin melakukan salat, bahkan salatnya nggak tanggung-tanggung, ia lakukan di masjid secara berjamaah, tapi kok menjadi pengedar narkoba? Lalu apa korelasinya dengan surat 2945? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi disinilah kita perlu mengetahui salat yang seperti apa yang bisa memproteksi diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Itu ternyata para ulama-ulama tafsir mengatakan as-salatul khasyah, yaitu salat yang khusyuk. Sehingga dipastikan kita harus mengetahui rukun-rukun salat. Yang pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian tentang rukun sholat. Kita juga mengetahui bacaan-bacaan yang kita lantunkan saat kita melakukan ritual sholat.
Kenapa? Kalau kita kemudian tidak memahami bacaan-bacaan salat, maka dipastikan kemungkinan besar kita akan melakukan imajinasi dan kemudian kita terganggu dengan pikiran-pikiran nakal kita. Sehingga kita sholat tapi pikiran kita kadang-kadang di rumah, kita sholat kadang pikiran kita di kantor dan lain sebagainya. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang arkanus sholat, tentang pilar-pilar sholat atau tentang rukun-rukun sholat. Dan kita malam hari ini masuk pada rukun yang ke-11. Wal hadiya asyara al-julusu baina sajdatain. Jadi rukun salat yang ke-11 itu adalah duduk di antara dua sujud di setiap rakaat. Jadi setelah kita melakukan gerakan i'tidal, kemudian kita sujud, setelah sujud nah kita duduk. Setelah duduk kita kemudian sujud lagi. Itu adalah rukun. Maka di situ dikatakan fi kulli rak'atin sawa'un shalla qa'iman au qa'idan au muttaji'an. Apakah dia melakukannya itu sholat dalam keadaan berdiri atau kemudian dia duduk atau dia tidur miring, pastikan bahwa duduk di antara dua sujud itu adalah rukun. Nah, tentunya harus disesuaikan dengan kondisinya. Ketika dia duduk disesuaikan dengan kondisinya, ketika dia tidur miring disesuaikan dengan kondisi. Nah, jemaah sekalian, ada satu hal yang penting saya ingin tekankan terkait dengan bacaan antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian pengurus atau DKM Masjid Al-Muhajirin ini membagikan lembaran kertas yang tulisannya lafaz tasyahud akhir, dibagikan sama bapak-bapak, ibu-ibu semua, beserta dikasih bolpen, disuruh menterjemah bacaan antara dua sujud. Pertanyaan saya, insya Allah jawabannya benar semua atau sebagian salah? Halo? Sebagian salah. Ini yang salah itu kira-kira yang mayoritas atau yang minoritas? Hah? Minoritas. Kalau minoritas, alhamdulillah insya Allah pengajiannya berhasil. Tapi kalau yang salah mayoritas, ya berarti ada masalah dengan pengajian. Maka nasihat saya, pastikan kita ini jangan pelit dengan sarana ibadah yang menghantarkan kita mulia di sisi Allah. Kita ini diberi nikmat oleh Allah banyak sekali, Pak. Bisa beli rumah, sebagian kita diberi kemudahan bisa beli mobil, bisa beli motor. Motor kadang di rumahnya ada berapa, Pak? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, tergantung anaknya banyak atau dikit. Iya kan? Tapi masa kita beli buku tentang panduan salat, kita berat, Pak. Beli buku panduan salat, nanti pahami, sering-sering baca itu, karena itu yang kita baca saat kita melakukan salat. Itu nanti yang akan membantu kita saat kita melakukan salat untuk menggapai kekhusyukan. Nah, dikatakan wa aqalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'ihi wa akmalahu az-ziyadatu ala dzalika bid-du'a'il waridah fihi. Dan yang paling sempurna adalah menambahi ukuran tersebut dengan apa? Dengan doa yang datang dari Rasulullah SAW. Doa yang tadi saya baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Ini doa itu luar biasa. Rabbighfirli, Tuhanku, ampuni aku. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ngajarin doa itu akurat. Jadi redaksinya bukan ya Rabbighfirli. Kalau pakai iya, itu kesannya jauh, Pak. Nah, tapi kalau Rabbighfirli, Tuhanku, itu kesannya kita dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Maka di situ karena kita merasa dekat dengan Allah, potensi doa kita dikabul itu cukup tinggi. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni aku, warhamni, dan kasihani aku,
wajburni, dan tambal kekurangan-kekuranganku. Karena apa? Dalam salat kita, kira-kira kekurangan kita banyak atau banyak? Itu yang biasanya kurangnya banyak kalau sholat jamaah atau sholat munfarid. Aduh, kalau jamaah kita dipaksa oleh imam, ngikutin imam, Pak. Tapi kalau kemudian pas kita sholat munfarid, sholat sendiri terutama sholat sunnah, Masya Allah, nah itu kalau kita punya hajat, lalu ada hal yang mengganggu kita, pertanyaan saya adalah, kira-kira sholat kita biasanya cenderung khusyuk atau cenderung gak khusyuk? Cenderung dilakukan dengan penuh ketenangan, dan kemudian hati yang lapang atau buru-buru, Pak? Gitu ya Ustaz. Kita minta agar kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan ditambal oleh Allah. Warfa'ni, dan angkat aku, artinya angkat derajatku. Baik konteksnya diangkat derajatnya di sisi Allah maupun di sisi manusia. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, Masya Allah, dan anugerahkan rezeki kepadaku ya Allah. Ini kadang-kadang kita sholat itu baca itu enggak ngeh, Pak. Ya kan, sederetan permintaan kita yang itu luar biasa. Kita minta kepada Allah diampuni dosa kita. Kita minta kepada Allah dirahmati, diberi kasih sayang oleh Allah. Kita minta kepada Allah Rabbul Alamin agar kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita ditambal oleh Allah Rabbul Alamin. Dan derajat kita di sisi Allah dan juga di sisi manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Warzuqni, agar kita diberi rezeki oleh Allah. Tapi setelah kita diberi rezeki oleh Allah, pastikan kita harus sering-sering melakukan evaluasi terkait dengan memanfaatkan pemberian Allah tadi, rezeki Allah. Rezeki itu ada dua, ada rezeki yang materi, tapi ada rezeki yang non materi. Cuma selama ini kita lebih identik memaknai yang namanya rezeki, itu yang bersifat material. Padahal non material itu juga bagian rezeki. Malam-malam seperti ini kita memilih lebih cenderung ngaji daripada di rumah. Pertanyaan saya, ini nikmat atau nikmat banget, Pak? Nikmat. Ngaji bisa silaturahim satu dengan yang lain. Ngaji juga hari ini enaknya luar biasa. Kalau ada yang kita belum paham, kita bisa putar ulang. Sudah dimasukin di YouTube lagi, Masya Allah. Kemudian ngaji sekarang sudah bisa langsung lihat redaksinya, kitabnya. Ngaji sekarang Masya Allah, karpetnya udah empuknya luar biasa. Cuma memang ya ada masalah juga kalau terlalu empuk, Pak. Kalau terlalu empuk dan kemudian ada AC-nya, itu kira-kira pas tadi siang ada kegiatan, kalau ngaji cenderung ngantuk atau ngantuk banget, Pak? Tapi alhamdulillah nggak ada yang ngantuk, Pak. Saya lihat dari ujung ke ujung nggak ada yang ngantuk, Pak. Masya Allah. Ya. Jadi kalau saya ngajar itu ada yang ngantuk, berarti ngajar saya gagal, Pak. Jadi ya sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Ini ya sekalian, pemanfaatan rezeki itu termasuk adalah harta. Nanti kita ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Satu di antaranya tentang apa yang kita minta dalam duduk di antara 2 sujud kita. Warzuqni. Ya kan? Maka agar tanggung jawab nanti kita itu beres, maka kita hanya meminta warzuq, tapi wahdini. Anugerahkan kepadaku hidayah, berikan kepadaku petunjuk, wa'afini, dan berikanlah aku afiah, berikan aku kesehatan, wa'fu anni, dan maafkan aku. Masya Allah, ini luar biasa, Pak. Itu kalau kita bisa mentadaburinya, pasti kita akan mampu menggapai kehusuan. Jadi ini siapapun yang sholat dalam keadaan berdiri, sholat dalam keadaan duduk, sholat dalam keadaan berbaring, itu antara sujud ia membaca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falau lam yajlis baina sajdadaini bal sara ila sujudi aqraba lam yasih. Sehingga seandainya ia tidak duduk di antara 2 sujud, bahkan posisinya
hanya lebih dekat pada posisi duduk. Jadi belum duduk Pak, baru angkat, setelah itu dia langsung sujud lagi, kan berarti belum duduk Pak. Itu dikatakan lam yasi, maka duduk yang ia lakukan tidak sah. Maka pastikan kita duduk di antara. Yang namanya duduk ya memang benar-benar dalam posisi duduk. Jadi sholat itu dipastikan jangan buru-buru. Dan sholat buru-buru itu dilarang dalam Islam. Makanya ada hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Kalau misalnya sudah qomat, jalannya itu jangan lari Pak. Nanti kita akan dapatkan penjelasan para ulama-ulama kita ketika mereka menafsiri firman Allah Ta'ala dalam surat yang ke-62. Di ayat yang ke-9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian cek dalam kitab-kitab tafsir. Itu para ulama-ulama kita mengatakan fas'au ila dzikrillah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Idza nudiya, ketika kita dipanggil lis-sholati, untuk melakukan salat. Min yaumil jum'ah, dari hari Jumat. Fas'au ila dzikrillah. Fas'au itu dimaknai badiru, bersegera. Jadi bukan lari tergesa-gesa Pak. Iya kan? Atau wal ihtimamu biha, dan kita memperhatikan salat itu. Diupayakan datangnya lebih awal, sehingga ketika kita sholat, kita tidak terburu-buru, kita lari-lari, yang mengakibatkan saat kita sholat pasti tidak khusyuk. Makanya kenapa jemaah sekalian, sholat-sholat yang kita lakukan dalam 5 waktu yang fardu itu, semuanya para ulama-ulama kita sepakat ada yang namanya qobliyahnya. Cuma qobliyah itu statusnya ada 2, ada qobliyah yang dia statusnya adalah sunnatun muakkadah, ada yang sunnatun ghairu muakkadah. Yang sunnatun muakkadah itu 2. 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang ghairu muakkadah itu ada 3. Yaitu qabliyah maghrib, qabliyah isya, dan satu lagi adalah qabliyah apa Pak? Aduh. Qabliyah asar. Tapi kalau ba'diyah itu ada yang diharamkan. Ada yang dilarang. Apa ba'diyah yang dilarang? Satu adalah ba'diyah asar. Yang kedua adalah ba'diyah subuh. Tapi dalam konteks qobliyah itu tidak ada yang terlarang. Tadi saya sampaikan, ia bahkan hukumnya sunnah, sekalipun para ulama memimpin pada 2 klasifikasi, ada yang disebut dengan sunnatun muakkadah, ada yang disebut dengan sunnatun ghairu muakkadah. Kenapa semuanya ada sunnah qabliyah? Karena yang namanya kita ingin menggapai sholat khusyuk itu butuh persiapan, butuh prolog-prolog pengkondisian diri kita, agar kita ketika nanti masuk sholat, kita sudah prolog dengan sholat qabliyah. Masuk sholat fardu, pas kita benar-benar dalam puncak-puncak kita mampu menggapai kekhusyukan. Itu jemaah sekalian rahasia kenapa kok qobliyah semuanya dianjurkan, tapi sementara ba'diyah ada 2 yang tidak dianjurkan. Dan alasannya kenapa ba'diyah asar dan ba'diyah subuh itu terlarang, karena itu adalah waktu sebagian orang-orang yang berada di Islam, mereka melakukan ritual mereka, diantaranya adalah mereka para penyembah asyams, yaitu penyembah matahari. Jadi itu jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Nah, setelah itu watsaniya asyar, dan yang ke-12. Apa yang merupakan rukun? Yaitu at-tuma'ninatu fih, yaitu menghadirkan tumakninah, tenang sebentar, yaitu kita membaca subhanallah, ya kan? Tenang sejenak. Nah, itu bagian dari rukun. Maka pastikan kita juga ketika duduk jangan buru-buru. Baca bacaan yang diedukasikan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh ketenangan. Dan disitulah pastikan kalau memang kita membaca apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, kita mampu menghadirkan Tuhan.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini fihi ay al-julus baina as-sajdatain, yaitu di dalam duduk di antara dua sujud. Ini yang sekalian yang ke-12. Karena tumakninah sudah kita baca, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, kita masuk pada rukun yang ke-13 adalah watsalitsa asyar, dan ke-13 al-julusul akhir, yaitu duduk terakhir, ay alladzi yaqibuhus salam. Maksudnya duduk yang diiringi oleh salam. Jadi setelah duduk nanti kita membaca tasyahud, maka disitulah kemudian kita mengucapkan salam. Duduk yang terakhir. Nah, setelah itu warabi'a asyad at-tasyahhudu fi, yaitu kita membaca atau bertasyahud di dalamnya, yaitu fil julusil akhir, di duduk yang terakhir. Ini jemaah sekalian. Nah, apa yang kita baca dikatakan wa aqallu tasyahhudi, dan membaca tasyahud itu minimal adalah bacaan at-tahiyatu lillah. Kalau kita nanti di bawahnya ada penjelasan terkait dengan bacaan tasyahud yang sempurna. Ini kan minimal, Pak. Wa aqallu tasyahud, tasyahud yang minimalis adalah at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tapi kayaknya kita nggak ada yang baca ini, Pak, ya. Halo? Ada atau tidak? Oh, ini kayaknya kita ini kelompok maksimalis semua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau memang itu kita kondisinya memang mungkin ada satu kondisi khusus, ini minimalnya ini seperti ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa tasyahud di dalam duduk yang terakhir, yaitu membaca tasyahud, itu dia adalah rukun. Nah, karena dia rukun dan dia adalah rukun qauli, maka dipastikan kita harus membacanya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ikut standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia, nah itu diantara yang diujikan ini, Pak. Saya alhamdulillah sudah ikut di program standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia, saya angkatan ke-19. Itu diantara yang diujikan ini suruh nulis tasyahud akhir, Pak. Jadi jangan sampai kemudian Dai tapi nggak bisa nulis tasyahud akhir. Ini kalau dites nulis Pak, nulis ya Pak, nulis ya. Itu kira-kira insya Allah bisa semua atau sebagian, Pak? Halo? Ini kelihatannya nulis tasyahud akhir, tapi ternyata tidak semua orang bisa nulis. Sampai mereka yang sudah dakwah kemana-mana itu juga belum tentu bisa menulis. Tergantung basicnya, kan? Kalau basicnya syar'i, menulis kayak begini cepat. Jadi ini jemaah sekalian. Nah, lihat artinya. At-tahiyatu lillah. Segala hormat milik Allah. Jadi karena at-tahiyat, semua hormat itu milik Allah, kita jangan pengen dihormati orang. Kenapa kita sering kecewa? Karena memang yang layak dihormati Allah. Kita ini kenapa kadang ada orang hormat kita? Karena mereka nggak tahu tentang kondisi kita. Betul atau betul? Coba kalau mereka tahu terkait dengan diri kita sebenarnya, dosa kita ini banyak atau banyak? Dosa kita yang terkait dengan hablum minallah, itu kalau kita sisir, Pak, banyaknya luar biasa. Dari sholat kita yang lebih jauh dari khusyuk. Dari sisi kuantitas, sholat kita lebih cenderung banyak yang fokus di yang fardu, yang sunnah masih banyak yang ditinggalkan. Sholat syuruk jarang, tapi sholat duha kayaknya banyak yang rajin, Pak. Halo? Kenapa sholat duha pada yang rajin, Pak? Karena urusannya urusan rezeki. Itu kalau doa luar biasa. Allahumma ya Allah, in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, fa in kana mu'siran fayasir. Ya Allah, andai kata rezeki saya di langit, turunkan. Andai kata di bumi, keluarkan. Kalau dia jauh, dekatkan. Kalau dia sulit, mudahkan. Wah, itu kalau doa sholat duha, Pak. Wah, itu Masya Allah, khusyuknya luar biasa. Tapi kalau sholat-sholat yang lain urusannya nggak rezeki, kayaknya agak kurang khusyuk.
Nah itu termasuk bagian dari kelemahan. Sholat duha, nggak sholat duha, tetap kita khusyuk. Pak. Itu jemaah sekalian. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Jadi semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan atas engkau wahai Nabi. Semoga keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Setelah itu kita membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Nah ini dikatakan wa akmalut tasyahudi, dan bacaan tasyahud yang paling sempurna. Akmal itu bentuknya superlatif. Bentuknya superlatif. Bentuknya isim tafdhil. Wa akmalut tasyahudi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Nah ini saya kira jamaah sudah lancar lah, gak usah dites lah itu ya. Halo, ini boleh dites atau gak usah dites lah? Kalau saya mengatakan saya akan tes, kayaknya satu persatu minta izin keluar Pak, ke toilet itu. Ke toiletnya nanti baliknya pengajian udah selesai pada balik Pak. Jadi nggak usah dites Pak. Tapi coba evaluasi sendiri, tahiyat kita sudah sempurna atau belum? Kita sudah tahu artinya atau belum? Mari kita sama-sama renungi maknanya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kehormatan yang diberkahi dan rahmat yang baik, ya kan? As-salawatut thayyibatu lillah itu adalah milik Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga keselamatan atas engkau wahai Nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan juga keselamatan semoga atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. InsyaAllah. Sebenarnya kita juga mendoakan untuk diri kita sendiri, karena kita InsyaAllah yang hadir ini orang-orang yang soleh dan solehah. Cuma kadang-kadang redaksi seperti ini, ibu-ibu itu banyak yang protes juga Pak. Kok itu solihin dulu, kapan solihatnya ini? Halo? Iya kan? Itu kan wa ala ibadillahi solihin, kok gak ada wa ala ibadillahi solihat gitu kan. Itu yang sering saya sampaikan. Itu kalau dalam kajian ilmu balaghah itu namanya uslubut taghlib. Jadi bentuk gaya dalam bahasa Arab di mana Allah menyebutkan kata laki-laki tapi perempuan sudah include di. Jadi ibu-ibu itu kadang kalau ngajinya kurang, itu kalau baca tasyahud itu cemberut. Alah yang didoain Pak Solihin dulu. Orang-orang laki-laki yang soleh-soleh, yang solehat tak pernah didoain. Itu solihat sudah masuk di situ Pak. Masya Allah, luar biasa. Baik, ini yang ke-14, pastikan jamaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk berupaya mengetahui kandungan makna daripada lafaz yang kita baca dalam salat. Setelah itu apa yang ke-15? Rukun yang ke-15 wal khamisa asyara, dan yang ke-15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi, yaitu membaca sholawat untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Ya kan? Ai fil julusil akhir ba'dal faraq minat tasyahud. Wa aqallus salati ala nabi adalah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita membaca sholawat Allahumma salli ala Muhammad, itu minimalisnya itu cukup. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya minta maaf, jangan setelah tahu ini nanti sholatnya minimalis semua Pak. Itu nggak boleh juga itu. Karena memang apa? Godaan orang itu kalau sudah ngaji, tahu ilmu, itu kadang-kadang pengen praktek Pak. Tapi prakteknya ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Ini hanya sebagai sebuah pengetahuan kita saja. Kok satu saat
kita memang benar-benar dalam satu kondisi tertentu yang harus menyegerakan sholat kita, itu cukup kita setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah sah. Tapi yang sempurnanya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelum saya ditanya, saya pengen jawab pertanyaan yang diasumsikan itu akan ditanyakan. Biasanya kalau bacaan tasyahud itu pertanyaannya adalah pakai sayyidina atau tidak. Iya kan? Kalau kita akan diajari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka. Ini adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah bainal ulama. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau menelusuri referensi terkait dengan tambahan sayyidina itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang pendapat ketiga bahwa kata sayyidina itu boleh, tapi kalau di luar salat. Jadi ada tiga pendapat. Halo, setelah tahu tiga pendapat ini malah bingung atau malah semakin dewasa bisa menghormati satu dengan yang lain? Kalau dalam pandangan saya, silahkan kalau kemudian ingin membaca apa adanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena memang di dalam hadisnya itu seperti itu. Tapi sebagian ulama-ulama kita mengatakan, masa kita memanggil Rasulullah seperti memanggil orang biasa. Maka kemudian mereka beristihad menambahi dengan redaksi Allahumma shalli ala sayyidina. Jadi kullun lahu hujjah. Masing-masing itu punya argumentasinya. Tapi ada yang dalilnya dalil nakli, ada dalilnya dalil akli. Yang dalil nakli itu mereka yang berpegang pada asolatul hadis, pada orisinalitas hadis. Karena hadisnya tidak pakai sayyidina, maka kemudian tidak pakai sayyid. Tapi yang kemudian mereka beristihad, ya kan? Karena apa? Bahwa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang sangat luar biasa, Abu Tauhid, masa kita manggil Ibrahim? Ya kan? Itu istihad mereka. Tapi saya lebih cenderung dalam konteks sholat, silahkan itu kalau mengambil aslinya itu lebih baik. Kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tapi kalau di luar sholat, silahkan. Kita mau sayyidina atau tidak, itu adalah sesuatu yang dihilafkan oleh para ulama-ulama kita. Tapi silahkan kita kembali mana yang kita lebih puas dari argumentasi itu. Kalau kita lebih puas dengan kita mengambil aslinya, silahkan. Tapi kalau ada di antara kita yang mengambil ijtihad para ulama agar kita menghadirkan kesatuan dengan menggunakan sayyidina, silahkan. Atau kemudian mengambil pendapat yang ketiga, kalau kita sholat ngambil aslinya tidak pakai sayyidina, tapi kalau di luar pakai sayyidina, silahkan. Al-amru fihi sa'ah. Sekalipun memang ini kalau diperbesar ya jadi besar, kalau kemudian kita berlapang dada dengan khilaf ini juga kita akan berlapang dada. Tapi prinsipnya saya selalu berkata bahwa dalam mensikapi hal-hal seperti ini, nata'awanu fima nattafiqu alaih wa natasama fima nakhtalifu fi. Kita bekerja sama dalam masalah prinsip yang kita sepakati dan kita bertoleransi dalam masalah cabang yang memang kita boleh beda. Yang tidak benar adalah yang dia tidak sholat. Yang tidak benar adalah yang dia sholat tapi tidak tasyahud. Nah itu yang nggak benar. Kita sampai kapan kemudian berantem gara-gara masalah cabang? Makanya nanti setelah kita ini kan kajian fikih Syafi'i. Mudah-mudahan kita diberi usia panjang oleh Allah. Amin. Mungkin bisa 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Kayaknya sampai atau enggak sampai Pak? Sampailah insya Allah. Kayaknya pede banget, yang sebelah kiri pede banget. Masya Allah. Nih, insya Allah kalau ini kitab selesai, nanti kita bahas tentang fikih perbandingan mazhab. Itu bagus. Tapi memang kalau kita belajar perbandingan mazhab,
itu fikih satu mazhab itu harus kita kuasai. Ini fikih Syafi'i, Pak. Nah, setelah kita nanti tahu tentang fikih Syafi'i, nah kita lihat pendapat lain. Pendapatnya Imam Malik seperti apa, pendapatnya Imam Abu Hanifah seperti apa, pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal itu seperti apa. Ada satu kitab yang sangat bagus kan. Alhamdulillah saya sudah baca khatam dan dulu setengah hafal. Itu kitab namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid karya Imam Ibnu Rushd. Karena itu kalau nggak hafal dulu kita pasti nggak lulus, Pak. Itu standar di kampus, itu kita diminta untuk ngafalin. Kitab namanya Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Kan Imam Ibnu Rushd. Dan yang menarik dari kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid itu dipaparkan pendapat para ulama. Nah, misalnya aja sekalian. Ini dalam masalah ibadah yang pengantar dari sholat kita, wudhu kita. Kalau kita mengusap kepala kita ini, yang diusap itu sebagian atau harus tangan kita nempel di kulit kepala kita. Itu kalau di dalam kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil itu dipaparkan berapanya. Imam Syafi'i seperti apa, kemudian Imam Ahmad bin Hambal seperti apa, Imam Malik seperti apa, Imam Abu Hanifah seperti apa. Dan yang menarik yang menjadikan kita nanti mudah berlapang dada dalam masalah-masalah yang bersifat istihadiyah dan dia cabang adalah dijelaskan wasababul khilafi fi hadhihi masalah. Dan sebab mereka itu berselisih pendapat dalam masalah ini adalah misalnya pemahaman mereka terkait dengan fungsi ba yang terdapat dalam surat yang kelima, surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Itu kalau Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun wudhu itu mengusap sebagian rambut, sebagian kepala. Nah, bagian kepala itu adalah rambut. Jadi kalau kita hanya mengusap beberapa helai saja, itu sudah sah. Kenapa? Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah memaknai fungsi ba dalam surat 5 ayat 6 itu fungsinya adalah tab'id, artinya adalah fungsi sebagian. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal fungsi biru'usikum itu bukan fungsinya tab'id tapi ilsa', nempel, Pak. Itu harus nempel seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi jelaskan itu enak. Nah, setelah kita tahu kan kemudian kita berpikir kan. Nah, ini ayatnya, ini hadisnya. Kira-kira dari dua dari ayat dan hadis Rasulullah SAW setelah kita timbang itu mana yang lebih kuat. Nanti ada proses yang disebut dengan tarjih. Nanti di antara ulama yang biasanya menghadirkan tarjih itu ada satu kitab yang lebih komprehensif lagi dibandingkan dengan kitab Bidayatul Mujtahid, Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid, itu kitab namanya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillah. Fikih Islam dan dalil-dalilnya. Karena apa? Bahwa yang namanya fikih itu dia harus ada dalilnya. Ketika kemudian mengatakan bahwa tasyahud itu adalah bagian dari rukun, itu harus ada dalilnya. Oh, ternyata memang Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku melakukan salat. Dan para sahabat melihat Rasul itu kalau salat melakukan tasyahud akhir. Maka itulah yang dijadikan kemudian bahwa dia berstatus hukum rukun. Jadi tidak kemudian tiba-tiba ketika kita belajar fikih, oh ini rukun, ini tidak, ini sunnah, itu kemudian tanpa dalil, itu harus ada dalil. Cuma ini adalah muqaddimah. Fikih-fikih yang basic. Nanti setelah kita masuk pada fikih-fikih yang lebih tinggi, nanti disertakan dalilnya. Jadi kan semuanya bertahap, Pak. Semuanya bertahap. Nanti kalau kita membaca namanya fikih sunnah juga, kalau selesai sabik, di situ juga akan disertakan. Setiap ketetapan-ketetapan hukum di dalam ibadah yang kita lakukan, itu disertai dengan dalil-dalil. Jadi dengan kita
beribadah dan kemudian di situ ada klasifikasi, ada yang sunnah, ada yang pakai rukun, ada yang syarat, dan di situ dihadirkan dalil-dalilnya, maka disitulah kita menjadi kokoh, menjadi yakin. Karena apa? Kita melakukan salat itu didasarkan pada dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi kita bertahap. Jadi ini jamaah sekalian, rukun yang ke-5. Wal khamisa asar as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ay fil julus al-akhir ba'da al-faragh min at-tashahhud wa aqallu as-salati as-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ash'ara kalamul musannifin anna salata ala al-ali la tajibu wa kadzalika bal hiya sunnah. Jadi perkataan musannif di atas memberitahukan bahwa membaca sholawat untuk keluarga alal ali terhadap keluarga itu hukumnya tidak wajib, dan memang demikian bahwa hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita membacakan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Nah, musannif yang mengarang kitab Fathul Qarib ini mengatakan bahwa bersolawat kepada keluarga, ya, kalau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu rukun. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina itu rukun. Tapi wa ala alinya itu hukumnya sunnah. Hukumnya. Jadi kalau kita, tapi jangan setelah itu kemudian kita nggak baca wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu wa ala ali Muhammad, nggak boleh juga gitu. Artinya upayakan bahwa kita membaca itu. Tapi maksudnya musannif ingin mengatakan bahwa kalau kemudian kita tidak mengatakan wa ala ali Muhammad, itu juga sebenarnya sudah sah. Tapi sekali lagi, orientasi ibadah kita jangan pada orientasi minimalis, tapi pastikan ibadah kita itu kita lakukan secara maksimal. Dengan cara seperti itu kita akan benar-benar mendapatkan ibadah dan sekaligus ganjaran. Jadi rukun yang ke-16 adalah at-taslimatul ula, membaca salam yang pertama. Tapi ini juga sekali lagi, jangan setelah tahu yang rukun itu salam pertama, setelah itu salam pertama langsung kabul. Wah, salam kedua kan nggak rukun, salat kita kan tetap sah, nggak seperti itu. Karena itu nanti masuk pada bagian pembahasan berikutnya, ada sunnah-sunnah salat. Jadi at-taslimatul ula yaitu mengucapkan salam yang pertama. Nah, kapan kita mengucapkan salam? Wa yajibu iqa'us salami halal qu'ud. Wajib mengucapkan salam dalam posisi duduk. Jangan kemudian kita sudah fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita berdiri assalamualaikum warahmatullahi, itu enggak sama. Tapi kita masih dalam keadaan duduk dan kemudian kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ini salam itu juga ada standar minimalisnya, Pak. Maka dikatakan wa aqallu salami wa aqalluhu assalamualaikum. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sholat membaca assalamualaikum itu semuanya sudah sah. Tapi dikatakan marratan wahiyah itu satu kali wa akmaluhu, dan yang sempurna. Kita kan orientasinya harus orientasi sempurna, jangan orientasi minimalis. Jadi yang minimalis ini pengetahuan saja, jangan dipraktekkan, Pak. Nanti saya khawatir habis tahu ngaji tentang fikih seperti ini, langsung yang minimalis dipraktikkan semua, Pak. Nah, itu repot. Itu berarti ngajinya gagal. Tapi kita justru orientasinya adalah kesempurnaan wa akmaluhu, dan yang paling sempurna adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu enggak usah ditambah wa barakatuh, karena memang ini dikatakan wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah. Marrataini dua kali, yaminan wa shimalan, ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan kemudian yang ke-17 as-sabi'a asyara
niyatul khuruji minas shalah wa hada wajhul marjuh. Jadi ini dikatakan ada sebagian ulama yang memasukkan niat keluar dari salat, dan ini dikatakan oleh musannif pengarang kitab Fathul Qarib wa hada wajhul marjuh, ini adalah pendapat yang lemah. Jadi kita tidak usah niat keluar dari sholat, tapi dengan kita mengucapkan salam secara otomatis sholat kita sudah selesai. Tapi inilah hasanah ilmiah yang ditulis oleh para ulama-ulama kita. Ternyata memang pendapat itu banyak, akan tetapi pendapat itu ada yang rajih, ada yang marjuh. Rajih itu yang kuat, marjuh itu yang lemah. Nah, kita tentunya harus berupaya mengambil yang rajih. Akan tetapi jemaah sekalian, ini kalau saya jelaskan agak panjang. Tapi saya ingin mengatakan selalu hikmah, ada pendapat rajih dan marjuh, itu selalu ada hikmah. Misalnya, nikah tanpa wali itu sah atau tidak? Halo? Wali itu rukun nikah atau kesempurnaan nikah? Rukun kan? Berarti kalau nggak ada wali hukumnya nikahnya tidak. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah semua ulama itu mengatakan bahwa sesungguhnya wali itu adalah rukun? Ternyata tidak. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya wali itu tidak bagian dari rukun. Dia adalah penyempurna. Penyempurna nikah. Itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidin. Itu dalil dalilnya yang dijadikan pijakan itu sama juga. Jumhur ulama ketika mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Rasul mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidi adlin, itu yang dimaksud dengan la nikah itu adalah la yasihhu. Enggak sah. Nikah itu enggak sah tanpa adanya wali. Dan kita enggak usah nyebut nama-nama orang yang ada di media yang diisukan nikah tanpa wali, enggak usah main. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud dengan la nikaha illa biwaliyin itu maknanya bukan la yasih tapi la yaktamil, tidak sempurna. Makanya kalau di Mesir itu negara yang memang memperlakukan bukan satu mazhab. Itu kalau ada kasus kok ada anak mau nikah dan itu tidak diridhoi orang tuanya dan itu tidak diridhoi karena faktor ekonomi dan faktor yang bertentangan dengan agama, maka biasanya mereka itu karena nanti yang perempuannya tidak ada walinya minta ke pengadilan dinikahkan dengan versi mazhab Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Jadi nanti yang terkait ala mazhabil Imam Abi Hanifah. Jadi wali itu dia tidak. Tapi tolong untuk kita, ini jangan niru-niru juga pendapat yang marjuh yang lemah. Gitu. Kalau gitu saya nggak usah pakai, enggak. Saya tidak merekomendasikan itu. Pastikan nikah itu kalau ada wali nasab, lakukan dengan wali. Bahkan saya termasuk yang pendapatannya agak ekstrim. Anak-anak yang nikah tanpa ridho orang tua, kalau bisa nyari yang lain yang diridhoi. Karena apa? Karena memang nikah ini kan durasi waktunya tidak sehari 2 hari kan? Tapi panjang. Dan nikah itu kalau mendapatkan ridho orang tua kita, mertua kita, itu semuanya ridho. Kira-kira nikmat atau tidak? Nikmat. Dan perjalanan hidup kita itu terasa. Hidup itu kalau pernah dengan ridho itu kayak. Nah, setelah itu jemaah sekalian rahimakumullah, wa qila la yajibu dzalika ay niyatul khuruj wa hadzal wajla huwal asah. Jadi ada yang mengatakan bahwa niat keluar dari salat hukumnya tidak wajib dan ini adalah pendapat yang lebih benar. Wa tsamina asyar tartibul arkan hatta baina tasyahhud al-akhir was shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun ke-18 adalah melakukan rukun-rukun secara tertib, jadi nggak boleh diacak. Hingga di antara tasyahud yang terakhir dan bacaan sholat untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir itu juga nggak boleh dibolak-balik. Wa qauluhu ala ma dzakarnahu yustasna minhu wujubu muqarranatin niyyah li takbiratil ihram wa muqarranatil julusil akhir li tasyahud was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan musannif yang mengatakan sesuai dengan apa yang aku jelaskan mengecualikan kewajiban membaringkan niat dengan takbiratul ihram. Jadi kalau kita mengatakan takbirat Allah Akbar, kita juga berniat.
Berniat untuk melakukan salat dan membarengkan duduk tasyahud dengan tasyahud duduk terakhir dengan tasyahud dan bacaan salat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga harus kemudian dibarengkan. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.